Menimba ilmu setinggi-tingginya, janganlah takut untuk bersaing. Halo Links People, belajar bareng ya, dan welcome back to Sharing. Halo Links People, kembali lagi di episode sharing yang udah keberapa ya? Udah banyak lah, udah lumayan banyak kita ikut sharing, ngadain sharing. Nah sekarang narasumbernya itu kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Dani. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi terkait SOC. Tapi gimana nih Pak, tadi abis ngajar apa Pak? Ya, minggu ini kebagian ngajar Certified Ethical Hacker. Terus kemarin tuh tahun baru nih Pak, kemana aja Pak tahun baru? Di rumah aja. Di rumah aja sama keluarga Pak? Enggak kemana-mana Pak, liburan gitu? Enggak. Meditasi. Oh meditasi, waktu ini untuk merenung ya Pak? 2024 mau ngapain? Kan menghemat uang juga Pak, di luar juga rame-rame jadi kita stay di rumah aja, stay at home. Nah gini Pak Dani, aku nih ngelihat berita-berita nih, kalau kemarin kan hacker-hacker itu yang rame Bjorka. Nah kalau sekarang tuh ada namanya Prisma, tapi dia tuh kelompok gitu Pak, kelompok hacker. Nah dia tuh buat malware yang bisa dipakai untuk masuk ke akun korbannya itu, walaupun korbannya itu tuh udah ganti password gitu Pak. Nah itu kok bisa ya Pak? Padahal kita tuh kan udah ada cara mencegahnya tuh untuk ganti password dan segala macam, tapi kenapa masih bisa di-hack gitu? Ya, jadi sebenarnya malware kan ada banyak ya, dan sebenarnya kalau dari sisi attacker atau penyerang itu kan sebenarnya ada dua challenge ya, dua tantangan untuk malware tersebut supaya efektif. Jadi yang pertama ya gimana malware yang dibuat itu nyampe ke target. Ada banyak cara, bisa lewat email attachment, publish di website, web service, ya kan, lewat media dropping pakai flash disk dan sebagainya. Dan yang kedua memastikan malware tersebut execute, ya kan. Nah sebenarnya malware ini bisa execute atau tidak, satu lagi sih sebenarnya dari sisi end usernya, ya kan, aware atau tidak. Jadi kembali ke sisi end usernya, apakah dia aware atau tidak. Nah, malware sendiri tipenya banyak ya. Jadi ada virus, jelas ada worms, ya, kemudian termasuk ransomware yang sekarang lagi rame, ada trojan dan sebagainya. Jadi tergantung dari goal atau tujuan dari si pembuatnya. Dan ada yang memang tujuannya untuk finansial ya, seperti kayak ransomware dan sebagainya. Jadi meskipun dari sisi tadi ya end user sudah reset password dan sebagainya, tapi kalau malware-nya udah ada di komputer victim ya nggak bisa digunakan untuk mencegah gitu. Jadi kalau seperti itu lebih ke respon ya, bagaimana mengidentifikasi ya, menganalisa ada malware atau tidak, baru di containment atau eradication seperti itu. Jadi itu lebih ke porsi respon dari sisi SOC, kan kembali ke SOC kan seperti itu. Tapi kalau misalkan kalau korbannya itu kita nggak tahu menau tentang IT gitu Pak, cuma basic IT doang, itu gimana Pak? Ya, cara cegahnya? Justru itu targetnya. Jadi memang target dari malware itu ya user yang ya bisa dikatakan nggak ngerti IT gitu, nggak ngerti apa sih program yang jahat atau malicious program itu seperti apa, ya, cara penyebarannya dan sebagainya. Jadi memang targetnya lebih ke sisi user yang nggak ngerti. Makanya kalau dalam satu organisasi ya ada tim sendiri kan yang tugasnya mencegah supaya malware tersebut tidak nyampe ke target. Dan jadi ya kita nggak berharap banyak ke sisi end usernya kan, apalagi tadi user yang nggak ngerti IT, komputer dan sebagainya. Jadi ada tim sendiri yang sebenarnya tugasnya mencegah supaya malware tersebut tidak efektif lah. Tapi jadi bahaya juga ya Pak. Menyeramkan juga kalau kayak gitu. Karena ya malware itu kan memang sifatnya destruktif itu loh. Ya kan? Mungkin dulu ada yang malware tuh cuman sekedar shutdown komputer, ya kan, filenya pada hilang.
filenya nggak bisa dibuka dan sebagainya. Cuman dalam perkembangannya ya malware itu macam-macam, ya kan. Yang tadi ada yang memang tujuannya supaya kita bayar supaya ngasih key-nya dan sebagainya. Makin maju teknologi makin bahaya juga Pak teknologinya. Oke, nah ngomongin SOC, proses cara kerjanya tuh gimana emang Pak kalau SOC sendiri ini? Ya, SOC itu kan sebenarnya kalau di information warfare ya, perang informasi itu ya defense ya. Cuman ada beberapa strategi yang memang idealnya diterapkan sekarang ini. Kalau dulu mungkin fokusnya lebih ke bagaimana protection gitu ya, melindungi aset dengan memastikan policy ada, kemudian ada firewall backup dan sebagainya. Cuman sekarang ini ya mesti ditambah dengan strategi yang lain, termasuk strategi detection. Bagaimana secara proaktif SOC itu mencari kelemahan-kelemahan yang bisa dieksploit oleh attacker. Ya jadi nggak hanya istilahnya nunggu insiden baru action, tapi secara proaktif nggak ada insiden pun kita cari kira-kira insiden itu berasal dari mana, lewat mana, dan impact-nya apa seperti itu. Jadi ada strategi detection. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati gitu Pak. Pasti. Nah gitu people. Aku pernah dengar Pak, kalau di SOC itu ada threat, attack, terus vulnerability. Nah itu gimana tuh Pak? Ya itu artinya dalam SOC. Ya itu terminologi yang nggak asing sih di cyber security. Jadi ada istilah threat itu lebih ke ancaman, ya. Kemudian ancaman itu ya terkait juga dengan vulnerability. Vulnerability itu kelemahan, kerentanan atau celah keamanan lah kalau di dunia cyber. Jadi semakin kita vulnerable ya semakin akan banyak ancaman. Ya, dan ancaman akan menjadi kenyataan itu yang namanya serangan kan gitu, insiden. Nah itu yang mesti dicegah atau direspon kalau memang sudah kejadian. Tapi untuk meningkatkan pencegahannya itu gimana Pak? Meningkatkan kalau benteng kita gitu sebagai di dunia cyber gimana? Ya, jadi ya tadi optimalkan untuk protectionnya. Makanya mungkin ini technical sih. Jadi kalau di sisi protection itu ada defense in depth kan gitu ya. Jadi untuk melindungi organisasi nggak cukup kayak tadi misalnya hanya pasang firewalls, backup, bikin policy dan sebagainya. Tapi secara komprehensif, berlapis. Ya. Mulai buat policy, physical security, network security sampai ke yang paling simple ya securing data gitu. Ya jadi nggak hanya cukup di satu layer, mesti secara komprehensif ya, dan ya itu memang strategi yang efektif gitu. Ya nggak cukup satu implementasi lah. Gitu. Nggak cukup cuma satu benteng doang, itu kan gampang dijebol juga ya Pak. Betul. Ada juga Pak istilah defense triad. Itu apa tuh Pak? Ya tadi sebenarnya defense sendiri kan nggak hanya protection ya. Jadi kalau kita bicara triad kan ada 3 kan gitu ya. Bagaimana melakukan protection, detection, sama respon. Jadi triad itu seperti itu. Bagaimana seorang SOC itu mampu memproteksi aset, kemudian melakukan deteksi, termasuk merespon ketika terjadi insiden. Sebenarnya sekarang ini itu ada satu strategi lagi tuh, yaitu strategi prediction ya. Bagaimana seorang SOC itu ya harus mampu memprediksi trend security, ancaman serangan sekarang itu apa gitu. Maka mungkin ada namanya threat intelligence analysis gitu. Jadi itu baru lagi Pak. Ya, bagaimana seorang SOC atau defender itu mengumpulkan data untuk dianalisa ya, sehingga kita bisa mengetahui ya taktik, teknik dan prosedur dari sisi attacker. Ya konsep intelijen sendiri sih sebenarnya. Kalau di kepolisian kan ada intel gitu ya. Jadi polisi yang tidak seperti polisi yang berbaur dengan maling dan sebagainya kan. Jadi tujuannya lebih ke mempelajari taktik, teknik dari sisi maling gitu loh. Jadi untuk bisa diantisipasi gitu aja sih. Untuk meneliti perlakuan mereka tuh kayak gimana ya, gitu ya Pak. Prosedur, metodologi gitu. Tapi kalau untuk memprediksi sendiri dari analisa-analisanya itu, data-data ancaman-ancamannya itu dari misalkan perusahaan kita sendiri atau bisa dari contoh dari yang perusahaan lain gitu Pak? Jadi ada requirement sih sebenarnya kalau bicara tadi threat intelligence atau prediction. Jadi
ya kita butuh data gitu. Data yang banyak untuk dianalisa dan ya tadi dihubungkan dengan taktik, teknik dan prosedur. Jadi data itu kan bisa diambil dari organisasi itu. Ya, makanya setiap endpoint itu kan generate log. Ya kan? Nah, log itulah yang nanti dikumpulkan dalam satu tempat sistem untuk diolah. Jadi ya nanti kita bisa menganalisa pattern gitu ya, pola-pola apa saja yang normal dan apa yang indikasinya itu nggak normal gitu. Jadi ketika terjadi indikasi adanya ketidaknormalan atau anomali itu yang mesti diinvestigasi, ya kan. Nah, makanya itu butuh data yang banyak, ya makanya kita perlu terapkan yang namanya centralized log server gitu. Satu server yang mengumpulkan banyak banyak log dari beberapa server seperti itu. Ya. Terus kan tadi Pak Dhani juga udah mention kalau prediksi itu kan tambahan nih Pak. Tapi semua perusahaan itu wajib nggak sih Pak melakukan prediksi ancaman gitu? Ya, sebenarnya mandatorinya kan protection kan gitu. Ya, cuman idealnya ya sebenarnya tergantung dari apa ya istilahnya current security posturnya gitu. Jadi organisasi itu sampai ke mana gitu? Apakah organisasi itu hanya fokus ke protection? Pernah melakukan assessment, punya respon teams, ya, punya CM dan sebagainya. Nah itu yang sebenarnya menjadi requirement. Kembali ke organisasi kita, apakah kita sampai ke strategi respon atau bahkan sampai ke prediction. Jadi prediction itu kalau menurut saya itu satu-satunya strategi yang butuh requirement gitu loh. Requirementnya apa? Ya tadi centralized log server. Nah tadi kan udah dijelasin juga bahaya ancaman dari luar gitu Pak yang sangat-sangat menyeramkan, bahaya. Terus kenapa sih Pak kita perusahaan ini perlu adanya seorang SOC di dalam perusahaan? Ya, sebenarnya ancaman itu nggak hanya dari luar gitu ya. Jadi justru ancaman paling berbahaya itu dari dalam kan, karena mungkin secara bisnis proses tahu kan seperti itu. Jadi ya organisasi pasti harus punya semacam tim yang tadi concern terhadap masalah security. Ya, paling tidak bagaimana melakukan proteksi melindungi aset ya dari unauthorized users kan seperti itu. Jadi kalau ditanya penting atau tidak ya pasti penting ya, karena apalagi ya sekarang ancaman itu kan beragam ya kan. Ya meskipun aset kita mungkin nggak bernilai gitu ya, tapi di sisi orang lain kan mungkin bernilai. Nah itu yang menjadi target sih sebenarnya. Maka perlu kita lindungi seperti itu. Tadi menarik juga nih X-People. Aku juga baru tahu Pak. Tadi kan Pak Dhani tuh mention ada ancaman nggak dari luar doang, dari dalam juga. Itu contohnya kayak gimana Pak? Ya, jadi insider threat itu contohnya tuh kayak apa ya? Kadang attacker tuh butuh agent. Ya, butuh orang dalam untuk bisa menjalankan aksinya kan gitu. Ya, jadi kayak misalnya butuh jadi ada istilah namanya disgruntled employees gitu. Disgruntled employees itu karyawan yang frustasi gitu loh. Jadi karyawan yang apa ya? Ya mungkin karena policy yang strict ya di organisasi, jadi frustasi dan sebagainya, bisa jadi itu bisa menjadi agent. Ya kan? Ya dia jual informasi ke kompetitor ya kan. Jadi kadang attacker pun mencari kira-kira di organisasi itu yang karyawan mana yang berpotensi bisa dijadikan sebagai agent gitu loh. Jadi emang ada dendam pribadi gitu ke perusahaannya sendiri gitu ya, Pak? Mungkin salah satu motifnya adalah revenge kan gitu ya, balas dendam gitu ya, gitu sih. Oh, jadi emang dari manusianya ya Pak? Aku kira kayak ada error-error di sistemnya apa gimana gitu. Ya, secara teknikal juga bisa. Gitu. Secara teknikal juga bisa. Jadi ya dari sistem yang digunakan, kemudian aplikasi itu juga berpotensi menjadi ancaman. Mungkin contoh simpelnya adalah karena nggak ada policy, masih ada karyawan yang menggunakan Windows 7 ya kan, yang jadi OS yang kategorinya deprecated, sudah nggak di support, sudah nggak ada updatean dan sebagainya. Nah itu bisa menjadi celah. Ya kan, gitu. Nah tadi tuh udah tahulah gimana seramnya bahaya-bahaya ancaman di dunia cyber, terus juga
betapa pentingnya seorang SOC di dalam perusahaan. Terus kalau Ings People nih, sekiranya ada yang mau belajar mulai dari belajar SOC gitu Pak, kira-kira di mana sih Pak belajar dari fundamental SOC ini, Security Operation Center? Ya di Nixindo kan gitu. Mana lagi? Di Nixindo lah. Pakai nanya. Kenapa tuh Pak? Kenapa kita harus pilih Nixindo? Ya mungkin dari sisi apa ya, usia gitu ya. Kita kan udah established udah 30 tahun gitu ya. Jadi ya ada banyak kok ya kita banyak partner gitu ya. Nixindo banyak partner, terutama partner security. Ya ada IC Council, ada Contia, ya, Red Hat, Cisco dan sebagainya. Jadi ya mau pakai produk apapun sebenarnya kalau di Nixindo ada gitu loh. Gitu sih. Udah lengkap banget lah ya Pak, Iya. apalagi di dunia cyber security ini. Nah, kita langsung aja ke segmen tanya aku jawab Pak. Ini segmen yang biasa dari Ings People nih, pertanyaan Ings People. Jadi kita punya 2 pertanyaan. Langsung aja yang pertama Pak. SIM, Security Information and Event Management. Itu kan teknologi utama penerapan SOC ya Pak? Atau ada lagi Pak teknologi lainnya? Ya, ya tadi saya sempat singgung ya, salah satu requirement untuk prediction strategi ya centralized log server. Jadi ya contohnya adalah SIM SIM atau ini. CM gitu. Ya, jadi ya itu teknologi yang memungkinkan log atau data ya dari beberapa server atau endpoint itu ditempatkan dalam satu tempat. Ya. Jadi setiap endpoint itu kan punya fitur untuk logging. Jadi dia akan mencatat aktivitas yang terjadi. Dan aktivitas itu yang nanti dianalisa apakah aktivitas tersebut authorized atau unauthorized. Nah, masalahnya kan kadang log file itu deleted gitu. Jadi baik nggak sengaja atau memang dilakukan oleh attacker. Jadi attacker tuh kalau di aktivitas hacking terakhir itu dia akan mencoba melakukan covering track atau anti forensik lah gitu ya, delete file dan sebagainya. Jadi ketika belum ada centralized log server ya artinya kan kita nggak ada evidence, ya kan nggak ada bukti untuk dianalisa. Tapi ketika kita sudah terapkan SIM atau centralized log server, berarti kan log itu ditempatkan dalam satu server. Jadi even dia di delete pun nggak masalah. Kita masih bisa Masih aman gitu Pak? Collecting, masih bisa analyze, ya kan, sampai menyimpulkan memang ada insiden gitu. Jadi itu objektif dari SIM itu. Tapi aman gak sih Pak? Yeah. Kan ini kan teknologi utama gitu ya Pak, berarti banyak orang make gitu. Tapi ada nggak kasus-kasus yang ada error atau gimana gitu? Justru kadang attacker tuh yang diserang ya centralized log server gitu, ya kan. Tapi kan treatment security server tentunya beda kan dengan desktop atau endpoint biasa. Jadi ya pasti ada beberapa fitur security yang bisa kita optimalkan di level servernya. Jadi dan kalau kita bicara produk kan banyak ya produk untuk SIM ya. Kayak ya saya nggak akan sebut produk gitu kan, nggak masuk juga kan. Gitu. Nggak jadi sponsor juga nih. Jadi sponsor. Ya jadi sekali lagi treatment security-nya beda. Jadi ya meskipun menjadi target paling tidak ada effort lagi lah dari sisi attacker. Gitu. Oh gitu. Oke, pertanyaan kedua nih. Hardening dan penetrasi testing. Itu mungkin Ings People tuh masih bingung kali Pak, ini yang mana dulu yang dikerjakan gitu. Itu gimana tuh Pak? Ya, jadi sistem security yang sudah diterapkan itu kan perlu di testing kan gitu ya. Perlu dites. Jadi yang tadi jangan nunggu insiden kan gitu. Jadi kita bolehlah meng-hire orang untuk ngetes apakah security yang sudah kita terapkan sudah efektif atau belum. Kalau belum efektif, ya dikasih rekomendasi kan, gimana caranya melakukan hardening gitu loh. Bagaimana memastikan bahwa security-nya sudah efektif. Ya jadi, ya idealnya sih memang kita testing dulu. Kita implementasi security dulu. Kemudian kita testing, kita validasi apakah sudah efektif atau belum. Kalau belum, diremediasi. Oh, hardening. Di hardening. Itu. Oh. Di hardening seperti itu. Oke. Jadi penetrasi testing. Di testing dulu baru hardening tuh. Ya, karena
report dari pentest itu ya salah satunya adalah gimana caranya melakukan hardening, ya, memastikan bahwa ini nggak bisa dikompromis lagi gitu, nggak bisa di-bypass lagi seperti itu. I see. Nah gitu people. Jadi kalau masih ada yang bingung nih hardening dulu atau penetrasi testing dulu, itu testing dulu baru kalau belum gimana ya Pak, belum aman Belum gitu efektif, belum efektif ya, masih baru bisa di-kompromis atau di-bypass, ya perlu di-hardening. baru di hardening, diremediasi gitu ya Pak, diperbaiki gitu people. Jadi jangan ada yang bingung lagi terkait hardening dan penetrasi testing ini. Nah, sekian sih kita ngobrol-ngobrol sama Pak Daninya ini ngomongin SOC Security Operation Center. Security Operation Center. Nah, terima kasih banyak Pak Dani atas waktu dan ilmu yang bermanfaat ini nih. Jadi Inspipo kalau ada yang mau tahu info-info lebih lanjut terkait SOC, mau belajar mulai dari fundamentalnya, langsung aja belajar di Inixindo. Karena kita juga udah lengkap banget ya Pak terkait materi-materi SOC ini. Gitu. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe channel kita karena banyak banget info-info yang sayang dilewatkan. Saya pilih Inixindo.